Selamat pagi, dan mudah-mudahan hari ini semuanya sehat dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan seksama. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang permutasi. Nah, bisa dibaca di sini. Di situ sampaikan permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Itu dia. Ingat, yang menjadi kata kunci di sini adalah memperhatikan urutannya. Ini dia. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya. Maksudnya, susunan A, B, dan BA itu dianggap menjadi kejadian yang berbeda, bukan sama. Walaupun situ hurufnya hanya ada dua, yaitu A dan B. Jadi itu dianggap dua. Sebagai contoh, coba dilihat di sini. Di dalam suatu kelas telah terpilih 3 calon untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ketiga calon terpilih tersebut adalah A, B, dan C. Itu kita misalkan namanya. Nah, kemungkinan susunan kepengurusan kelas tersebut adalah sebagai berikut. Ini dia. Nah, maka susunannya seperti ini. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, maka kita acak. Itu dia. Jadi semuanya bisa posisinya di mana aja. Maka dari 3 itu dapat kita apain? Ada 6 susunan kepengurusan yang mungkin. Nah, itu misalnya contohnya A, B, C. Kemudian A, C, B. B-C-nya kita balik. Kemudian kita gantian, B-A-nya yang kita ganti, yaitu ketuanya jadi B, sekretarisnya jadi A, bendaharanya jadi C. Sudah itu kita balik lagi, sekretaris dan bendahara kita balikkan, ketuanya tetap. Itu dia. B-C-A, kemudian yang kelima C-A-B, kemudian C-B, C-B-A. Nah, itu dia. Nah, maka dari permutasi itu ada beberapa permutasi. Nah, yang pertama itu adalah permutasi N dari N unsur. Permutasi N unsur dari N unsur berbeda. Nah, bisa dilihat di situ banyak cara untuk menyusun N unsur yang diambil dari N unsur dengan memperhatikan urutannya dinyatakan dengan P, N P dalam kurung N, N. Nah, dia ini cara penulisannya nanti simbolnya, atau bisa juga NPN. Nah, NPN ini bentuknya seperti ini ya, P, kemudian dia N kecil di sini, N seperti ini. Atau bisa juga nanti dia seperti yang di atas tadi, P, kemudian dia N, N. Seperti ini dia. Nah, itu dia. Nah, yang dirumuskan dengan N dalam kurung N, P dalam kurung N, N sama dengan N faktorial. Itu dia. Nah, contohnya bisa dilihat dari 4 calon pengurus OSIS, berapa kemungkinan susunan yang dapat dibentuk untuk menentukan sekaligus ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada unsur yang pertama bisa kita lihat di sini adalah calonnya. Maka calonnya itu hanya ada 4. Nah, kemudian unsur yang satu lagi itu adalah posisi yang mau diduduki atau yang mau dibentuk, yaitu ada ketua 1, kemudian wakil ketua, kemudian bendahara, dan
sekretaris. Maka ada 4 posisi yang mau dibentuk. Nah, maka bentuk permutasinya ada 4 unsur dari 4 unsur. Maka dia dibentuklah itu susunan calon pengurus OSIS yang dibentuk adalah P dalam kurung 4,4. Itu dia. Ini dia. P dalam kurung 4,4. Nah, maka untuk menyelesaikannya seperti tadi sini, maka dari situ bisa kita buat ini contohnya apanya tadi, rumusnya P dalam kurung n, n sama dengan n faktorial. Nah, maka dari sini tadi P dalam kurung 4,4 atau permutasi 4, dibacanya dia permutasi 4 dari 4 unsur sama dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial bagaimana mengerjakannya? Seperti yang kemarin. 1 kali 2 kali 3 kali 4, atau kebalikannya juga bisa dibuat 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Nah, begitu dia kalau yang dikatakan dengan permutasi n unsur dari n unsur. Begitu dia. Nah, kita lanjut permutasi yang kedua. Nah, permutasi yang kedua itu adalah permutasi K unsur dari N unsur berbeda. Nah, tadi dari N unsur, ya kan? Permutasi N unsur dari N unsur. Kalau yang tadi. Nah, sekarang dia adalah permutasi K unsur dari N unsur berbeda. Nah, lihat tandanya di sini. Ada dia dibuat K itu lebih kecil atau sama dengan N. Ini dia. K lebih kecil atau sama dengan N. Artinya, unsur yang pertama tadi, dia lebih kecil atau sama dengan N unsur tadi. Kalau permutasi yang pertama tadi dia sama. Nah, maka banyak cara untuk menyusun K unsur yang diambil dari N unsur dengan memperhatikan dinyatakan dengan permutasi, ya kan? Permutasi K unsur dari N unsur. Atau ini tadi bentuknya. Jadi yang mau kita cari dia di belakang. Ini dia. N, oh bukan N, permutasi K dari N unsur. Begitu dia bentuknya. Permutasi K dari N unsur atau permutasi K unsur dari N unsur. Nah, maka rumusnya seperti ini yang warna putih, bisa dilihat. Ini dia. Maka permutasi K unsur dari N unsur itu adalah rumusnya N unsur per N kurang K itu dalam kurung unsurnya. Apa namanya? Permutasi K unsur dari N unsur itu adalah sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang K, kemudian difaktorialkan. Nah, maka contohnya bisa kita lihat. Ini contohnya. Tentukan banyaknya kemungkinan dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas jika ada 6 calon. Nah, maka di sini kalau tadi yang mau kita apain ada 4 orang, kemudian posisi yang menduduki ada 4. Nah, contoh yang di sini dia dibuat calonnya ada 6. Kemudian posisi yang mau dipilih hanya ada 2. Nah, maka permutasinya adalah banyak kemungkinannya adalah permutasi
6 unsur dari 2 unsur. Itu dia. Maka jumlahnya berapa? 30. Nah, kenapa 30? Nah, kita masukkan tadi. Ini adalah 6,2. Nah, kalau kita lihat di sini, nah 6-nya yang mana? 6-nya tadi adalah N. Banyak unsurnya, banyak calonnya. Kemudian yang 2 itu adalah posisi yang mau diapain, yang mau dibentuk. Nah, maka untuk penyelesaiannya tinggal kita masukkan. Maka dari itu kita buat. Maka P dalam kurung tadi 6,2. Maka rumusnya tadi adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Nah, maka kita masukkan. Maka N-nya berapa? 66 per N kurang K. Oh, gak usah lagi kita bikin namanya N kurang K. Langsung aja kita masukkan. 6 faktorial. Kemudian 6 kurang 2 faktorial. Maka tinggal kita masukkan. Ini menjadi 6 faktorial per 6 kurang 2, 4 faktorial. Nah, maka dari sini bisa kita dapat, tinggal kita selesaikan bagaimana 6 faktorialnya. Maka sama dengan 6 faktorial itu adalah, karena di bawahnya lebih kecil, maka kita buat sampai ke 4 faktorialnya. Maka 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Maka sama-sama 4 faktorial, matikan 4 faktorialnya. Maka yang tinggal adalah berapa? 6 kali 5, yaitu hasilnya 30. Itulah tadi yang di bawah. Nah, sampai sini bisa? Saya harap bisa semuanya. Nah, kemudian contoh yang kedua juga seperti itu. Maka ada 6 huruf, kemudian tentukan susunannya dari 3 huruf yang berbeda. Ada 6 hurufnya, maka kita disuruh menyusun dari 6 itu 3 huruf. Maka ada berapa kemungkinannya? Nah, permutasi yang dibentuknya adalah menjadi permutasi 6,3, hasilnya 120. Nah, untuk yang ini coba cari menggunakan rumusnya tadi, yaitu P N, K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Nah, itu untuk yang permutasi yang kedua. Sekarang permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, jika dari N unsur yang tersedia terdapat N unsur sama, saya ulangi, jika dari N unsur yang tersedia terdapat N1 unsur sama, N2 unsur sama, dan seterusnya, maka banyak permutasi adalah, nah kita lihat di sini, maka banyak permutasinya adalah, ini bisa kita lihat, P dalam kurung N, N1, N2, titik-titik sampai N. Maka bisa kita lihat di situ rumusnya N faktorial per N2 N1 faktorial bisa lihat situ, ini kurang jelas memang, itu menjadi N faktorial N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial sampai dengan NX faktorial. Difaktorialkan yang permutasinya tadi yang dalam kurung tadi itu dengan N
faktor N1 tambah N2 ditambah N X itu adalah lebih kecil sama dengan N. Nah, contohnya, langsung ke contoh kita biar kita lebih paham. Contohnya, tentukan banyak susunan huruf berbeda pada kata akuntan. Nah, akuntan itu terdiri ada berapa huruf? Yaitu A, K, N, T, A, N. Maka ada 7 hurufnya yang membentuk. Nah, banyak huruf A itu ada 2. Kemudian banyak huruf N ada 2. Nah, maka banyak susunan hurufnya itu bisa kita lihat dia menjadi banyak hurufnya adalah 7, maka yang di atas kita buat 7. Kemudian yang di bawah ada 2. Itu dia. 2 faktorial dan 2 faktorial. Itu dia. Kenapa itu 2? Karena jumlah huruf yang sama, jumlahnya yang sama tadi. Punya yang sama. Maka lihat di sini tadi pengertiannya, jika dari N unsur yang tersedia terdapat N1 unsur sama, kemudian N2 unsur sama dan seterusnya. Maka banyak permutasinya adalah cara mencarinya seperti itu. Bisa? Nah, untuk mencarinya ini saya rasa sudah bisa. Untuk mencari faktorialnya. Nah, maka kemudian permutasi yang terakhir yaitu permutasi siklis. Nah, coba lihat dan perhatikan gambar ini. Nah, ini ada gambar. Nah, di gambar itu dia ada misalkan ada suatu orang yang bergandengan tangan, bisa dilihat. Itu ada 8 dengan warna yang berbeda-beda, masing-masing 2, satu warna masing-masing 2 orang. Nah, maka bisa dikatakan permutasi siklis adalah suatu cara untuk menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis atau melingkar dengan memperhatikan urutannya. Itu dia. Jadi dia disusun melingkar dan harus memperhatikan urutannya. Banyak permutasi siklis dari N unsur berbeda adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Itu yang menjadi rumusnya. Yaitu P adalah N kurang 1 faktorial. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Dalam suatu pertemuan, ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Nah, maka simpel aja.